Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa TVRI Jambi. Dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya siang hari ini saya Chandrika Divani dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang memang kami suguhkan untuk menjadi wadah mentransfer ilmu, pengetahuan, dan juga segudang kisah inspiratif dari muda-mudi Provinsi Jambi. Dan seperti hari-hari Kamis biasanya, kita selalu hadir di Kabar Jambi dengan tema-tema yang selalu menggembirakan dan membuat kita semangat. Namun hari ini sedikit berbeda, karena kalau berbicara terkait globalisasi yang pesat dan juga komunikasi serta anak-anak muda, ini rasanya agak sedikit memantik kekhawatiran di zaman sekarang, di mana dengan adanya modernisasi, globalisasi akan mengubah pola-pola komunikasi saat ini. Dan seperti apa sebenarnya sih pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Jambi ini seharusnya menghadapi isu ini? Dan nantinya langsung dijawab oleh dua orang narasumber kita yang sudah hadir luar biasa di studio TVRI Jambi. Langsung saja, yang pertama ini ada Kak Zumrotunisa, Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2025. Halo, selamat siang. Halo, Kak Nisa. Siang, benar ya panggilannya Nisa ya? Iya, benar Kak. Gimana nih tadi perjalanan ke TVRI? Seru ya? Biasa nih, seru nih. Dari kantor atau dari ada giat organisasi tadi? Dari kantor kebetulan langsung ke sini. Ada giat ya? Iya. Luar biasa lo langsung menyempatkan waktu ya. Luar biasa di tengah kesibukan. Berarti kakaknya sekarang selain Duta Bahasa juga kerja di mana nih? Saya sebagai aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi, iya. Berarti baru lulus juga kemarin ya? Iya, di tahun 2022. 2022, oke siap. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Kak ya, terkait gimana sih tanggapan kakak nih terkait tema-tema yang isu-isu terkait perubahan sosial yang ada saat ini. Tapi sebelumnya kita mau ke narasumber kita yang kedua juga, yang gak kalah luar biasa, yang paling ganteng sendirian, karena dia adalah laki-laki sendiri kali ini. Langsung saja ini dia, Bang Muhammad Farhan Al-Hakim, selaku Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2025. Halo, selamat siang Bang Farhan. Halo, selamat siang Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kok agak pucat kayaknya di samping aku ya? Enggak, mungkin emang karena saya putih. Oh gitu, putih. Siap. Tadi dari mana? Dari kampus atau dari ada giat? Tadi lagi ujian tengah semester sebenarnya, cuman alhamdulillahnya dikerjakan dari rumah. Jadi ya bisa ngatur waktu lah untuk persiapan sebelum kesini. Oh berarti daring ya? Iya. Daring berarti khusus ke TVRI nih? Iya. Menyediakan waktu luang, karena bareng antar sama dosennya nih? Alhamdulillah dosennya baik-baik kok. Oh baik-baik, iya. Siap deh, langsung aja nih. Dan berbicara nih terkait tema kita pada hari ini yang juga luar biasa menarik walaupun sedikit memantik kekhawatiran dan keprihatinan, yaitu dampak xenomania terhadap identitas budaya. Nah, tapi kita langsung aja nih ke Kak Nisa terlebih dahulu, karena kita izin dulu ya Bang ya, karena ladies first, oke? Yeah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, sebenarnya nih Kak, mungkin perubahan-perubahan sosial, terus perubahan gaya hidup, akibat modernisasi, globalisasi, itu kan sebenarnya udah bukan hal yang baru ya, itu hal yang udah lumrah terjadi sebenarnya. Tapi mungkin di zaman sekarang nih, semakin pesatnya era digitalisasi yang kita tahu kan. Nah, timbul nih ada namanya istilah xenomania. Nah, sebenarnya dari sisi anak muda dan khususnya kalian kakak sebagai Duta Bahasa, sebenarnya xenomania itu apa sih gitu? Oke, baik. Xenomania itu adalah merupakan sesuatu rasa suka yang berlebihan terhadap sesuatu yang berasal dari luar negeri atau asing seperti itu. Dimana kita tahu saat ini generasi muda suka sekali menggunakan bahasa ataupun menggunakan pakaian yang berasal dari luar negeri. Kita terkadang bangga menggunakan merek sepatu seperti Nike atau segala macam seperti itu. Lebih percaya sama produk-produk luar negeri gitu iya, ya. Betul. Sekarang aja mungkin batik peminatnya juga mungkin nggak semua orang juga gitu ya Kak ya. Tapi gimana sih kalau Kak Nisa sendiri nih sebagai anak muda lah ya, Gen Z nggak sih Kak? Gen Z bukan? Iya, masih Gen Z. Masih Gen Z ya. Iya. Nah, Gen Z ini memandang sekarang fenomena-fenomena yang anak-anak muda nih lebih suka dengan produk-produk luar negeri. Terus yang paling menjadi perhatian sekarang itu adalah terkait pola komunikasi.
pola komunikasi yang sekarang itu banyak dipengaruhi terkontaminasi dengan bahasa-bahasa asing gitu kan. Nah, sebenarnya kebetulan adik aku aja nih kebetulannya masih kecil, umur 6 tahun aja udah mulai suka kalau main game itu udah terbiasa ngomong-ngomong ala-ala Jaksel gitu ya, Iya, ala-ala benar. Jaksel gitu kan. Nah, terus bahkan prihatin ya. Kalau kakak sendiri memanai gimana nih? Fenomena xenomania ini, terutama xenomania bahasa ya. Bahasa. Kita terkadang Gen Z ini bangga menggunakan bahasa asing seperti itu di dalam kesehariannya. Sebetulnya respon kita terhadap bahasa asing itu bisa kita gunakan, tetapi kita harus tahu di mana porsi dan waktunya. Kita seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di saat misalnya di ruang publik ataupun kita sedang berbicara di ranah yang formal seperti itu. Untuk penggunaan bahasa asing sendiri, kita di dalam kehidupan, contohnya kita menggunakan kalimat on the way, OTW. Seperti saya sedang perjalanan tadi, saya menggunakan kata OTW. Itu adalah salah satu contoh dari penggunaan bahasa asing, xenomania itu. Tapi apakah itu berarti kan aku pribadi juga sering nih gunain bahasa kayak OTW atau sesederhana kayak hashtag gitu kan. Iya. Itu kan penyerapan bahasa-bahasa asing sebenarnya. Tapi apakah itu bagaimana sih sebenarnya kalau kakak melihat apakah dengan kita menggunakan kalimat-kalimat itu di kehidupan sehari-hari, apa kita sudah terjangkiti xenomania itu sebenarnya? Atau seperti apa sih kak seharusnya nih? Gitu. Seharusnya seperti ini, kita bisa seperti yang saya katakan tadi, kita dapat menempatkan di mana kita berbahasa yang baik dan benar seperti itu. Di ranah formal kita berbicara sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Oke, ini menarik nih. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar nih sering sekali digaungkan kayaknya ya, entah itu di sekolah-sekolah, kampus-kampus. Tapi nanti kita akan bertanya lebih dalam lagi, sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa sih? Tapi sebelum kita ke Bang Farhan dulu nih, yang tadi udah ngelirik-lirik ya. Nah, kalau Bang Farhan sendiri nih, ngelihat fenomena sekarang banyak nih, anak-anak kecil aja yang umur 3 tahun, 4 tahun, yang kebiasaan main game, udah terbiasa nih menyerap bahasa-bahasa asing yang pada akhirnya membuat mereka udah nggak akrab nih dengan bahasa Indonesia. Ini seperti apa Iya. sih kalau abang ngelihatnya nih? Ya, jadi fenomena ini seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, suatu ketertarikan atau kesukaan yang berlebihan terhadap sesuatu yang asing itu, baik dari produk, bahasa, dan lain-lain itu kan. Jadi untuk xenomania ini sebenarnya kita juga mengalami xenomania, bukan hanya anak-anak di luar sana saja, bahkan kita-kita ini juga mengalami xenomania. Xenomania ini kalau saya memandang secara pribadi itu tidak salah. Saya memandang ini ada 2 akibat yang bisa ditimbulkan dari xenomania. Yang pertama positif dan negatif. Nah, kalau dampak positifnya itu ya kita bisa belajar melalui fenomena ini karena secara tidak langsung kita kan berinteraksi dengan bahasa-bahasa yang sekiranya itu berasal dari luar gitu kan. Sehingga ini mungkin kalau dilanjutkan bisa menimbulkan sebuah motivasi untuk mendalami bahasa yang dicampur kodekan dengan bahasa Indonesia itu. Seperti misalnya kakak mungkin pernah dengar Kids Zaman Now. Ya, Kids Zaman Now Kids tuh. Zaman Now itu viral itu dulu. Nah, itu kan merupakan salah satu campur kode itu di kalangan masyarakat ya, bahkan di kalangan Gen Z, Gen Z atau milenial dulu tuh ya. Milenial bahkan. Milenial bahkan ya. Nah, itu salah satu contoh penggunaan xenomania yang viral dulu. Nah, ini sisi positifnya kita tahu kalau bahasa Inggrisnya anak-anak itu kids. Kids. Zaman now. Now itu artinya sekarang. Nah, sehingga orang yang tidak tahu awalnya kalau bahasa Inggrisnya kids itu anak-anak dan bahasa Inggrisnya sekarang itu now, itu jadi tahu. Itu merupakan sebuah implementasi dari keterbukaan kita terhadap budaya-budaya yang dari luar itu, Kak. Nah, namun tidak lupa juga sisi negatifnya juga ada. Jadi xenomania ini kalau saya bilang akibat saking terbukanya, bahkan kurangnya literasi terhadap budaya sendiri dan juga bahasa sendiri, itu bisa mengakibatkan disintegrasi terhadap budaya kita. Bahkan tentang kalau dalam konteks bahasa ya, bahasa Indonesia itu sendiri. Karena kita tahu bahwa media sosial ini besar sekali pengaruhnya ya kan. Dan semua itu mereka dapat 80% itu pasti dari media sosial. Nah, jadi apapun yang menjadi tren di media sosial,
itu akan terbawa ke kehidupan nyata. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa xenomania ini berakibat buruk ketika itu sudah menjadi standar di kalangan anak muda. Nah, jadi ketika mereka tidak menggunakan bahasa-bahasa campur kode seperti bahasa Inggris campur dengan bahasa Indonesia tadi, itu bisa berakibat fatal nantinya. Karena ya itu dia tadi, disintegrasi bahasa kita itu tergerus oleh yang namanya budaya-budaya asing, bahasa asing, dan segala sesuatu bentuk yang berasal dari asing. Kalau saya memandangnya begitu sih, Kak. Berarti emang banyak ya faktor-faktor penyebab itu tadi yang kayak Bang Farhan bilang ada kurangnya literasi, terus juga media sosial ya Media yang paling sosial. berpengaruh sana tuh 80% ya. Iya. Rata-rata kayak hampir 24/7 lah ya kita tuh mainnya media sosial, mainnya tuh gawai internet segala macam, dan juga nantinya akan berdampak pada disintegrasi yang kayak Bang Farhan bilang tadi kan. Nah, tapi kalau Bang Farhan sekarang semester berapa nih? Saya semester 4, Semester 4. Jurusan apa tadi? manajemen pendidikan Islam. Manajemen masih kuliah berarti ya? Iya, masih Nah, kuliah. berarti kan di lingkungan perkuliahan nih, apalagi berarti masih Gen Z kan? Iya, masih Gen Z. Kaum muda masih ya kan? Nah, ini sebenarnya kalau pengalaman pribadi, gimana sih teman-teman di kampus atau di lingkungan rumah? Ada nggak sih yang begitu? Dan Farhan sendiri nih sebagai duta bahasa dan sebagai anak muda nih sebenarnya gimana sih nanggepin mereka nih? Oke, kalau di lingkungan saya ya Kak ya, memang istilah tadi kita menyentuh ke campur kode tadi ya. Campur kode tadi. Jadi memang dasarnya xenomania ini adalah sesuatu yang asing itu dianggap keren. Nah jadi karena memang sudah definisinya seperti itu, orang yang menggunakan istilah-istilah asing itu memang dianggap keren di lingkungan saya. Nah, sebenarnya tidak salah. Akan tetapi salah jika benar yang dikatakan Kak Nisa tadi, salah penempatannya. Salah penempatan. Ya, ketika kita berada di satu ruang formal, ruang non formal, dan ruang internasional itu ada porsinya masing-masing terhadap penggunaan bahasanya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai nih membaca situasi. Ini situasinya sedang apa ini? Apakah situasi formal, non formal, atau ini situasi semacam apa? Nah, jadi begitu. Nah, itu sih Kak kalau menurut saya. Berarti yang paling penting itu adalah bukan masalah budaya asingnya, tapi gimana cara kita menempatkan diri kita dan merespon itu. Nah, ini kan berkaitan dengan tadi kan yang kayak Kak Nisa bilang juga tadi, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai tempatnya. Seperti apa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin bikin pemirsa semua penasaran, tapi kita jeda dulu ya, kita jeda dulu. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Kabar Jambi. Ya pemirsa, Anda masih di program Kabar Jambi dan kita masih akan membahas tema kita yang luar biasa hari ini dengan tema dampak xenomania terhadap identitas budaya, dan masih bersama dengan dua orang narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Nisa dan Bang Farhan dari Duta Bahasa Provinsi Jambi. Nah, tadi sempat terputus juga nih Kak Nisa dan Bang Farhan. Kita ke Kak Nisa dulu deh. Dari tadi kan Kakak bilang nih, menarik. Bagaimana sih sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Apakah kita dalam kehidupan sehari-hari itu kayak kita harus ngomong sama temen nih, pakai bahasa baku gitu, ya kan? Entah itu di lingkup rumah, sekolah, atau seperti apa sih sebenarnya penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Mungkin teman-teman pemirsa juga pengen tahu nih sebenarnya bahasa Indonesia tuh yang baik dan benar itu seperti apa sih? Silakan Kak. Ya baik, penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kita bisa menempatkan diri bagaimana kita berbicara dengan teman sebaya, dengan pimpinan, atau bahkan dengan orang yang lebih muda dari kita. Untuk penggunaan bahasa Indonesia yang benar sendiri, itu sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku seperti itu. Karena tidak mungkin kita berbicara, misalnya kita pergi ke pasar, saya mau membeli ikan, seperti itu. Aneh ya, gitu ya, bingung ya jadinya ya. Betul sekali. Kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika kita dalam situasi yang formal seperti yang saya bicara tadi, seperti itu. Nah, tapi menarik nih, mungkin kalau di lingkungan kita di Jambi lah ya, kalau kita kan aktivitas sehari-hari ini mungkin bahasa Indonesia agak di bawah dari bahasa daerah sebenarnya ya kan, kita lebih sering pakai bahasa daerah juga gitu kan. Nah, tapi gimana sih sebenarnya seharusnya nih kita menempatkan posisi bahasa Indonesia, bahasa asing dengan
bahasa daerah itu gitu. Gimana tuh Kak Ya, Nisa? baik, sesuai dengan trigger Telah Bangun Bahasa, di mana utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kita harus memiliki penguasaan terhadap bahasa asing sendiri untuk menjangkau ranah yang lebih internasional seperti itu. Jadi kita bisa menempatkan diri seperti itu. Pandai-pandai menempatkan diri dan tahu situasi juga sih Kak ya, Iya. yang paling penting. Dan mungkin nih kita ke Bang Farhan, Bang bisa nggak sih kasih contoh nih sebenarnya ada nggak sih kata-kata nih atau kosakata yang mungkin selama ini tuh terabaikan lah karena saking kita sudah terbiasa menggunakan bahasa asing di kehidupan sehari-hari kan dengan serapan-serapan bahasa Inggris gitu yang sampai pada akhirnya tuh kita lupa ternyata bahasa asing ini tuh ada loh padanannya di dalam bahasa Indonesia. Contohnya kan kayak kalau yang aku pribadi tahu kan kayak hashtag, terus upload, terus wishlist yang sering dipakai lah gitu kan. Sebenarnya ada lagi nggak sih Bang? Boleh dong kasih contoh. Ada. Apa tuh Bang? Karena saya sebagai mahasiswa ya, itu yang paling sering dibunyikan, diomongin, itu saat dosen nyuruh untuk cari jurnal. Nah, Cari jadi jurnal. tolong deh download itu jurnal. Nah, di-download kata itu. Padahal padan katanya itu ada sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia itu apa Kak Nisa? Unduh ya kan? Unduh. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau yang satu ini mungkin karena memang banyak yang belum tahu ya tentang yang namanya timeline. Timeline sering banget tuh, Sering timeline, banget kan? tagline Apalagi gitu. kalau mahasiswa ya, banyak kegiatan misalnya kan, timelinenya apa Bang gitu. Padahal di bahasa Indonesia itu sendiri sudah ada padanan katanya itu lini masa. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk mengenalkan kosakata-kosakata ini memang perlu pembiasaan dan perlu seseorang yang menyosialisasikannya seperti itu. Dan setelah saya ikut duta bahasa ini, ya saya merasa terpanggil untuk menyosialisasikan itu. Seperti misalnya kemarin teman saya bilang kalau besok dosennya nyuruh online gitu. Padahal dalam hati saya itu padahal ada loh kata padanan katanya yang daring. Apa sebaiknya saya kasih tahu ya? Nah, akhirnya saya kasih tahu mereka kayak besok kalau apa pakai bahasa Jambi ya kan biar lebih dekat gitu. Besok kalau apa jangan online lagi gitu. Pakai daring gitu. Karena gitu bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Padanan katanya tuh kau nian macam iya nian gitu ya. Nah, memang awalnya memang begitu kita dianggap asing ya Kak ya. Karena kayak apa sih kan cuma ngomong gitu doang Jarang gitu. didengar gitu kan. Dan juga kan kita udah biasa, nggak ada terlalu fatal kok. Ya memang nggak fatal karena masih kecil. Kalau mau nunggu besar ya kayak gitu susah gitu. Susah ya, nanti dampaknya jadi merembet kemana-mana Iya, benar, gitu Kak. kan. Jadi dampak negatifnya semakin meluas gitu. Iya. Nah tadi kan juga Bang Farhan tuh bilang tadi kan sebenarnya tuh ada loh padanan katanya gitu kan. Nah sebenarnya tuh mungkin penyebabnya salah satunya tadi adalah minimnya literasi gitu kan. Nah dari duta bahasa sendiri nih, sebagai sosok duta bahasa sebenarnya apa sih yang mau ditekankan nih sebenarnya kepada teman-teman pemirsa semuanya? Sebenarnya tuh seberapa penting sih nih bahasa nih sebagai salah satu jati diri bangsa ya, salah satu dari identitas budaya nih yang perlu kita jaga kan selain dari lambang negara, terus ada juga lagu kebangsaan dan berbagai macam upacara adat. Nah, bahasanya kan salah satu yang menjadi penting sekali, apalagi ini jadi media komunikasi ya, gitu kan. Nah, dari duta bahasa sendiri seperti apa sih sebenarnya yang mau ditekankan nih, seberapa penting sih bahasa ini? Silakan, Bang. Ya, jadi bahasa ini kan merupakan sebuah alat yang dimana kita gunakan dalam berbagi informasi. Nah, ketika bahasa yang kita gunakan itu benar, bagus juga informasi yang tersampaikan. Nah, kalau misalnya bahasanya rusak, ya rusak juga informasi yang disampaikan. Nah, jadi urgensi dari penggunaan bahasa ini sebenarnya terkait dengan komunikasi kalau menurut saya. Jadi komunikasi ini sangat penting. Seperti yang dikatakan Kak Nisa tadi, tentang Trigatara Bangun Bahasa, itu kan mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, ketiga ini memang harus dipedomani, Kak, menurut saya. Karena kenapa? Ketika Trigatara Bangun Bahasa yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia, itu disebutkan, penggunaan bahasa Indonesia itu sangat penting. Karena mengapa? Ketika kita berada di ruang formal, bahasa Indonesia digunakan ruang formal, Kak, ya? Ya, betul. Itu kita berhadapan dan bertemu dengan orang-orang yang kita tidak tahu dari mana asalnya kadang.
dari mana suku mereka, dari mana daerah mereka, bahasa apa yang mereka gunakan sehari-hari, itu kita belum tahu. Sehingga untuk mencapai sebuah penyampaian informasi yang efektif, itu seharusnya kita menggunakan sebuah alat komunikasi yang sepadan. Nah, untuk itulah peran bahasa Indonesia ini digunakan. Nah, kemudian terkait dengan yang bunyi kedua, melestarikan bahasa daerah. Nah, setelah kita mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa ibu kita jangan dilupakan. Nah, terkait dengan bahasa ibu ini, kita mempunyai rumah. Nah, rumah kita itu ya daerah kita. Daerah kita kembali dan kita berkomunikasi ya dengan bahasa kita. Karena bahasa daerah, kebudayaan daerah, itu adalah merupakan kekayaan Indonesia. Nah, jadi supaya ini tidak hilang, kita harus menjaga ini. Karena salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia ini adalah salah satunya tentang komunikasi, menurut saya. Nah, kemudian tentang bahasa asing. Nah, kalau bahasa asing ini, mungkin tidak semua orang bisa menjamahnya ya, tapi untuk beberapa kalangan, bahasa asing ini sangat penting untuk dikuasai. Karena selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ini juga bisa menjadi ajang untuk kita mempromosikan budaya-budaya daerah yang kita punya. Sehingga nantinya, balik lagi ke Xenomania tadi, Xenomania ini bisa kita minimalisir. Karena dengan mempromosikan budaya kita ke luar sana, orang-orang jadi tahu, oh ternyata di daerah kita ini ada loh budaya seperti ini, tidak kalah keren loh dengan budaya-budaya yang datang dari asing gitu. Nah, jadi itu, pengutamaan Trigatra Bangun Bahasa dan pandai-pandai menempatkan diri itu memang sepenting itu sih memang menurut saya. Berarti dari Trigatra Bangun Bahasa itu yang paling penting juga adalah tadi mengutamakan bahasa Indonesia, itu yang paling pertama ya, yang paling pertama. Dan tadi juga mau sejauh apapun kita melangkah, mau sampai kita keluar negeri pun juga kita tetap baliknya ke rumah lagi, ya kan? Rumah kita di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia lagi. Nah, tadi juga ini menarik nih, tadi Bang Farhan ada bilang terkait promosi bahasa Indonesia, dan itu identik lah dengan tugas-tugasnya daripada Duta Bahasa sendiri. Nah, kita ke Kak Nisa nih. Sebenarnya nih, gimana sih tugas-tugas dari Duta Bahasa ini untuk menjaga daripada martabat bahasa Indonesia itu tadi? Selain daripada promosi, atau boleh dikasih tahu nih, bentuk promosinya gimana sih gitu kepada masyarakat? Silakan Kak Nisa. Ya baik, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kita gunakan secara sesuai dengan kaidah, begitu sesuai dengan aturan, dan juga kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Pada tanggal 20 November tahun 2023, kita harus tahu bahwa bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang digunakan dalam Sidang Umum UNESCO. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui dalam Sidang Umum UNESCO. Nih harus dicatat nih pemirsa ya. Dipakai di mana Kak? Di Sidang Umum UNESCO. Sidang Umum UNESCO, itu pengetahuan baru juga itu pemirsa. Terus gimana Kak? Bukan hanya itu, kita sebagai warga Indonesia, kita harus bangga bahwa di luar negeri, di 52 negara, mereka sudah menjadikan program studi bahasa Indonesia menjadi program studi di sana. Terdapat 52 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Sehingga kita sebagai warga Indonesia harus bangga terhadap hal itu. Gitu, dan tentu kan ini nggak lepas ya dari kita anak-anak muda. Soalnya siapa lagi kan? Kalau bukan kita siapa lagi yang bakal ngejaga gitu kan? Tapi menarik nih sebenarnya dari berbagai macam ajang pemilihan atau kontestasi ini kan. Kenapa pada akhirnya sih Abang sama Kakak ini memilih Duta Bahasa? Yang mana bahasa ini kan tadi lagi-lagi satu bentuk daripada identitas nasional nih gitu kan. Sebenarnya apa sih motivasinya nih Kak Nisa untuk kontribusinya terhadap masyarakat? Baik, kalau saya sendiri kenapa tertarik dengan Duta Bahasa? Karena sedari saya kecil, duduk di bangku sekolah dasar, saya sudah memiliki ketertarikan terhadap bahasa. Di mana saat sekolah dasar saya memiliki ketertarikan untuk lomba membaca puisi seperti itu. Dan mungkin di saat saya kuliah, saya bertemu dengan banyak orang dari Aceh hingga Papua, sehingga saya tertarik dengan bahasa seperti itu. Jadi sehingga saya sebagai Duta Bahasa ingin mewujudkan bahwa bahasa Indonesia itu sangat baik seperti itu. Sangat penting. Sangat penting berarti ya. Jadi bukan cuma sekedar alat komunikasi ya Kak ya, tapi juga mempersatukan. Apalagi tadi Kakak kan latar belakangnya dari Aceh, Sabang sampai Merauke lah gitu ya. Pasti ujung-ujungnya
ke bahasa Indonesia Indonesia. juga. Tapi gimana sih Kak, kalau mungkin Kakak nih yang udah berpengalaman lah ya latar belakang pendidikannya dulu mungkin ketemu banyak orang dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa sih sebenarnya ngelihat mereka, pengetahuan mereka akan bahasa Indonesia? Apakah masih sangat minim atau seperti apa sih kalau Kakak ngelihat? Mungkin sejauh ini sudah baik, cuman hanya saja pada saat pengaplikasiannya seperti itu. Tujuan dari sebuah komunikasi adalah menyampaikan apa pesan yang akan kita sampaikan kepada orang tersebut. Untuk itu penggunaan bahasa Indonesia sangatlah penting. Seperti yang dikatakan Farhan tadi, bahwa semua orang dari Sabang sampai Merauke, mereka akan paham jika kita menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Berarti sudah ada tapi emang perlu ditingkatkan Iya, lagi ya, perlu ditingkatkan lagi. Nah, kita ke Bang Farhan. Bang, kalau mau tahu Bang nih, cara meningkatkan selain daripada mungkin sosialisasi ya tadi kan, sosialisasi kita sebagai sesama generasi muda tentu kita juga harus saling menasihati juga gitu kan. Tapi sebenarnya aku pengen tahu nih Bang, apakah sosialisasi sudah cukup efektif selama ini untuk bisa menjaga martabat bahasa Indonesia itu, Bang? Oke, jadi memang sosialisasi ini penting ya untuk dalam rangka mengenalkan gitu budaya Indonesia, bahasa Indonesia maaf. Nah jadi setelah dikenalkan lalu apa? Apakah batas kenal baik gitu kan? Apakah hanya batas dikenalkan saja? Tentunya tidak. Jadi sosialisasi ini sangat penting, namun langkah-langkah setelah disosialisasikan itu merupakan langkah yang penting juga menurut saya. Kalau saya melihat dari sisi pribadi, orang-orang tidak tertarik untuk mempelajari itu karena hal yang ingin dipelajari itu tidak menarik. Nah, jadi wadah untuk mengenalkan, kemudian mengajarkan itu yang harus diperhatikan. Bagaimana cara membuat orang-orang itu tertarik dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi mereka secara tidak sadar bahkan akan menerima itu. Nah, jadi kalau dari kami sebagai Duta Bahasa yang sejauh ini saya tahu, kami sudah banyak sekali mengadakan konten-konten yang ada di YouTube kita ya Kak ya. Terutama di kanal Balai Bahasa Provinsi Jambi seperti itu. Kita membuat konten-konten terkait kebahasaan seperti itu. Bukan hanya itu, sedikit menambahkan, kita sebagai Duta Bahasa memulai dari diri kita sendiri seperti itu. Kita memberikan contoh kepada teman-teman sebaya kita, terutama Gen Z untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang dikemas dalam bentuk sebuah video, sehingga saat ini era digital sangat masif seperti itu. Berpengaruh sekali dalam membentuk sebuah pola pikir gitu Kak ya. Apalagi bahkan 8 hingga berapa jam itu anak muda menghabiskan waktunya hanya untuk scroll media sosial. Iya, nah, TikTok jadi, lah ya misalnya ya. TikTok, Instagram dan lain-lain sebagainya. Jadi celah-celah itu yang kita manfaatkan supaya nantinya penyampaian tentang pentingnya bahasa Indonesia ini bisa kita manfaatkan secara maksimal. Jadi itu sepertinya. Mulai dari konten-konten yang menarik. Nah, konten-konten seperti apa nanti akan kita jawab sama-sama, tapi kita tahan dulu, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Berikut ini tetaplah di Kabar Jambi. Ya pemirsa, Anda masih di Kabar Jambi dan kita masih akan kembali mengulas lebih dalam terkait dampak xenomania terhadap identitas budaya. Dan masih lanjut lagi kita ngobrol-ngobrol bersama dua orang narasumber kita yang begitu luar biasa, yang kayaknya makin hari makin glowing ya, kayaknya. Kita lanjut aja tadi di pembahasan kita, tapi sebelum kita terkait konten-konten tadi nih, sebenarnya nih, kalau tadi kan kita ngomongin bahasa Indonesia, berarti kan sebegitu penting ya bahasa Indonesia tuh sebagai pemersatu media komunikasi. Nah sebenarnya kalau kalian sendiri, kita ke Bang Farhan dulu deh, sebagai Duta Bahasa gitu kan, sebenarnya apa sih keunggulan dari bahasa Indonesia dan keunggulan dari kita bisa memahami bahasa Indonesia? Tentunya Bang Farhan terus Kak Anissa juga kan sebagai Duta Bahasa ya udah ada basicnya lah, ilmu pengetahuannya lebih daripada teman-teman yang lain. Mungkin bisa dikasih tahu nih sebenarnya apa sih keunggulan bahasa Indonesia dan apa sebenarnya benefit yang kita rasakan kalau kita tuh punya kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Boleh Bang? Keunggulan dari kalau kita bisa menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Gimana cara jelasinnya ya?
Saya kasih suatu perumpamaan misalnya. Kakak kabur dari rumah. Nggak takut ya contohnya. Iya, terus boleh. Kakak kabur dari rumah, naikin sebuah kapal. Kapalnya terombang-ambing. Kakak aslinya orang Aceh deh misalnya. Tiba-tiba saat terdampar kakak di Pulau Papua tiba-tiba. Nah, kalau kita hanya berpatokan dengan bahasa daerah kita coba pakai dengan bahasa Aceh. Apakah kira-kira orang itu mengerti? Tentu tidak. Betul. Tidak mengerti. Atau misalnya kakak dari Jambi misalnya, tiba-tiba nyampe di Sulawesi, tiba-tiba ngomong gini, kok di mana genahe? Tentu mereka nggak bakal paham itu apa Kabur artinya. langsung Iya, ya. kabur langsung. Apa ini orang ini? Begitu. Jadi di situ seberapa pentingnya menguasai bahasa Indonesia, karena dari banyaknya bahasa yang ada di Indonesia ini, kita mempunyai satu alat komunikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Jadi memang bahasa Indonesia tadi seperti yang saya bilang, untuk menyampaikan suatu informasi. Jadi dari latar belakang apapun kita, dari suku manapun kita, dan dari daerah manapun kita berasal, tetap kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, jadi itu manfaatnya. Nah, itu kita contoh saja tadi. Iya, itu contoh ya. Jangan kabur lah sayang. Ya, takut ya. Di Jambi masih enak loh. Iya. Nah, berarti emang mau kita kemana aja sebenarnya kalau kita, apalagi di Indonesia, kalau kita bisa memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh kita nggak bakal tersesat. Iya, Karena benar. orang tuh ngertinya satu ya bahasa Indonesia itu tadi ya. Dan tapi nih lagi-lagi kita agak balik lagi ke belakang sebenarnya tadi sebenarnya kan kalau ngelihat sekarang nih fenomenanya kan yang ya berbagai macam istilah asing lah gitu ya, istilah asing. Nah sebenarnya nih kan tadi salah satu pemicunya itu adalah karena tidak menariknya wadah yang diberikan kepada masyarakat untuk media belajar sebenarnya. Ya, benar. Nah kalau dari Duta Bahasa sendiri nih untuk mengatasi hal ini gitu agar jati diri bangsa Indonesia nih bahasa khususnya ya itu tidak hilang dengan wadah yang menarik. Wadah yang menarik itu seperti apa sebenarnya kalau menurut Duta Bahasa? Silakan Kak Nisa. Baik, untuk wadah yang menarik sendiri, kita sudah di Badan Bahasa sudah menyediakan salah satu aplikasi, namanya yaitu Halo Bahasa, di mana dengan kemudahan media sosial ini kita dapat mengakses aplikasi tersebut, di mana di dalamnya terdapat fitur-fitur seperti padanan bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi dapat meningkatkan literasi kita terhadap bahasa Indonesia. Ini menyerap aspek kemudahan sih Kak. Karena ya kita tahu anak-anak muda di zaman sekarang itu nggak suka yang ribet. Bener, maunya praktis-praktis. Iya benar. Jadi mereka tinggal download aplikasinya, buka fiturnya, pilih apa yang mereka mau cari. Ya, Nah, semua seperti itu. lengkap ada di Halo Bahasa itu. Iya, Berarti benar. bisa langsung mengakses Halo Bahasa. Dan itu semuanya ada di situ berarti. Kalau kita mau cari kosakata semuanya bakal ada di Halo Bahasa. Iya. Nah, Mungkin- selain itu nih, ada nggak kayak mungkin kalau berkaitan erat dengan digitalisasi ya, tentu kan kita sebagai anak-anak muda, generasi muda, Duta Bahasa khususnya juga harus menyelaraskan nih gitu kan dengan digitalisasi itu tadi. Ada nggak sih kiat-kiat dari anak-anak muda, Duta Bahasa khususnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan menggunakan platform media sosial itu tadi untuk menyuarakan atau mengampanyekan? Ada nggak? Boleh dong cerita Bang Farhan. Oke, jadi begini. Kalau untuk konten pembuatan tentang penyosialisasian kebahasaan, itu Balai Bahasa atau dari kami Duta Bahasa juga sudah banyak mengeluarkan video-video tersebut. Namun kalau saya berbicara tentang kiat-kiat, saya memandang bahwa anak-anak muda sekarang itu kurang suka terhadap sesuatu yang terlalu serius. Nah, jadi aspek ini yang mungkin harus diperhatikan dalam mengajarkan aspek-aspek kebahasaan ini. Barang-barang kebahasaan ini harus diperhatikan dalam cara penyosialisasiannya. Seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak suka ya Kak ya, kalau sesuatunya serius nian sih gitu. Iya, benar. Tidak suka, mereka akan cepat bosan dan menganggap bahwa ya tidak menyenangkan. Betul. Nah, jadi mungkin ketika dalam penyusunan sebuah konten atau pembuatan konten ini, kita lebih, apa ya istilahnya ya, kalau dalam bahasa Inggris itu update. Nah, lebih update lah dengan perkembangan zaman sekarang. Seperti misalnya kita adaptasikan dengan fenomena-fenomena yang sedang marak terjadi. Misalnya dengan kalau kemarin ya,
aspek pemilu misalnya, pilkada, kita sentuh aspek-aspek itu dengan sedikit keilmuan kebahasaan. Nah, kemudian dari Badan Bahasa sendiri juga kita sudah punya yang namanya Ruang Nusa ya, Kak? Iya, betul. Nah, jadi Ruang Nusa ini adalah dalam bentuk siniar, di mana kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan baik itu bahasa Indonesia. Bukan hanya itu, kita membuat konten di Instagram ataupun di TikTok itu menggunakan game seperti itu, sehingga generasi muda tidak bosan seperti itu. Contohnya, kita membuat konten tebak kata baku dan tidak baku, seperti benar. itu. Oh, sering tuh ngeliat muncul di ini ya, explore ya. Jadi Seperti itu. keinteraktifan itu yang kita Interaktif, karena emang anak-anak muda tuh zaman sekarang tuh nggak pengen yang kaku-kaku gitu, Iya, benar, yang Kak. mau ada interaksi gitu Iya, ya, benar. Tapi sebenarnya itu kan kalau dari Duta Bahasa sendiri ya, Iya, gitu kan Duta salah satu Bahasa. kiat-kiatnya adalah dengan melakukan perekaman konten-konten yang mengedukasi tentang bahasa gitu kan, yang ringan-ringan lah, mulai dari yang ringan-ringan, karena kita tuh masyarakat kita tuh emang gitu ya, kalau dikasih yang langsung ilmu yang berat-berat tuh malah nggak masuk ke nggak otak nyerap, gitu bahkan ya, menolak mereka. bahkan Iya, menolak betul. gitu, benar. Tapi kalau untuk kerjasama atau sinergitas sebenarnya dari anak-anak muda kalian Duta Bahasa, kalau untuk di kampus-kampus, sekolah-sekolah itu seperti apa kerjasamanya? Ada nggak? Boleh diceritain dong? Dari Kak Nisa dulu deh. Oke, boleh. Boleh. Dari Kak Nisa Oke, dulu. mungkin kita sebagai Duta Bahasa mengajak seluruh generasi muda terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Oke. Dan juga dalam beberapa tahun ini banyak sekali program-program bahasa yang dari Balai Bahasa yang sudah menargetkan sekolah-sekolah ya, Kak ya, Iya. sebagai subjek atau objek mereka untuk menerapkan krida yang sudah ditetapkan oleh Badan Bahasa. Ya, dan kita juga sebagai Duta Bahasa ikut mengambil andil dalam hal tersebut karena kita sebagai generasi muda yang bertemu secara langsung dengan rekan sebaya kita seperti Iya, itu. benar. Jadi memang sudah banyak sekali penyentuhan aspek-aspek ke sekolah-sekolah ini sudah gimana ya? Memang sudah kegiatan tahunannya gitu. Nah, selain itu ada dulu yang namanya Parade Wajah Bahasa, nah di SMA. Nah, jadi mereka ini semacam mengadakan sebuah apa namanya itu? Perlombaan. Ada perlombaan, ada kelas bimbingan. Kalau tahun kemarin itu menyentuh konten ya, Kak ya, kelas Iya, konten. betul, kelas konten. Nah, jadi seperti itu, Kak. Tapi di kan tadi kan menarik nih, seru juga ya. Ternyata banyak ya yang udah Betul. dilakukan oleh Duta Jatuh. Bahasa khususnya juga. Seperti tadi kan ada Parade Wajah Bahasa, sosialisasi di sosial media tuh udah nggak usah dikatakan lagi lah, itu udah sering banget lah ya. Udah wajib Gitu kan, itu mah. wajib itu kan, Iya. udah makanan sehari-hari kalian. Nah, tapi sebenarnya setelah kalian terjun langsung ke lapangan melihat adik-adik di sana, SMA, terus juga di kampus-kampus mungkin, sebenarnya seperti apa sih antusias mereka gitu dengan bahasa itu sendiri sebenarnya untuk sekarang nih khususnya? Kalau untuk terjun secara langsung, karena kami baru terpilih menjadi Duta Bahasa Provinsi itu baru Oh iya, beberapa hari. baru ya. Jadi untuk programnya belum kami laksanakan, Kak. Tapi kalau melihat respon dari hasil pengumuman dari Malam Penganugerahan, itu mereka sangat antusias sekali. Benar. Jadi citra Duta Bahasa di kalangan mahasiswa khususnya, itu sangat baik sekali. Karena ya mereka menganggap bahwa seorang Duta Bahasa ini adalah orang yang dekat dengan nilai-nilai akademis. Nah, jadi mereka sangat antusias dan menganggap kalau Duta Bahasa ini orang yang bahasanya pintar gitu. Padahal ya kita nggak pintar-pintar amat sebenarnya. Tapi karena citranya yang baik itu tadi. Dan kami yakin juga kalau ketika kami mengadakan suatu program nanti, itu bisa dilaksanakan dengan antusias ya kayak benar, mereka. antusias dari mereka. Dan emang benar ya, tapi kan ngelihat Duta Bahasa ini sebagai representasi lah gitu ya, representasi untuk muda-mudi juga untuk senantiasa soalnya dari sekian banyak kontestasi kan Duta Bahasa ini yang paling concernnya terhadap identitas budaya, bahasa gitu kan, bahasa. Tapi antusiasmenya berarti luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Responsnya sangat baik dari para generasi muda. Ya, benar. Karena kita juga mengikuti ajang Duta Bahasa, kita terseleksi dari ratusan pendaftar seperti Wah. itu, Iya, Kak. benar. Berarti kemarin pengumumannya kapan nih kemarin? Hari Jumat. Tanggal, Baru ya? Iya. Iya. Masih hangat-hangatnya ya berarti ya. Betul. Jumat yang kemarin. Berarti untuk sejauh ini
kalian walaupun baru terpilih lah ya, cuman sudah melihat kan gambaran kedepannya sebelum nanti kalian akan diberangkatkan ke nasional juga nanti ya? Iya, benar. Nanti membawa nama harum Provinsi Jambi juga dengan berbagai visi misi. Dan itu tadi menarik juga nih yang kayak Bang Farhan bilang sebenarnya. Kalau untuk antusiasme masyarakat di sekolah-sekolah tadi tampaknya sudah baik gitu kan. Nah, kita ke Kak Nisa nih. Kak, tapi kalau mungkin Kakak nih yang udah pernah pengalaman di kampus ya gitu kan dan udah lulus juga sekarang ya. Sebenarnya seperti apa sih untuk antusiasme dari mahasiswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena kalau Cika pribadi, kalau dari pengalaman Cika waktu kuliah dulu, ya flashback kita ya, atau zaman kuliah skripsian, itu banyak banget yang menjadi salah satu permasalahan dan kendala dari mahasiswa itu adalah penggunaan bahasa, metode penelitian lah gitu ya, kita kan. Banyak yang masih belum paham penggunaan konjungsi yang tepat, kata baku yang tepat. Nah, kalau Kakak sendiri nih, melihatnya seperti apa tuh Kak, mahasiswa-mahasiswa yang sebagian mahasiswa lah seperti itu. Boleh dong kasih pendapatnya nih. Untuk mahasiswa yang mungkin masih kurang literasi seperti itu tentang kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, itu mungkin untuk lebih memperbanyak lagi pengetahuan dan untuk membaca seperti itu informasi baru. Karena dengan kita menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu bukan hanya memudahkan kita untuk berkomunikasi, tetapi juga memudahkan kita dalam hal penulisan skripsi seperti itu. Kita jadi tahu kaidah apa yang baik dan apa yang salah seperti itu. Bukan hanya banyak juga mahasiswa yang mencari informasi tentang kebahasaan untuk menulis, sehingga kami sebagai duta bahasa hadir untuk menyosialisasikan hal tersebut. Ini tuh jadi sebuah gimana ya bahasanya, apa itu, beban atau tanggung jawab lah. Seperti itu, kita tanggung jawab seperti itu. Untuk menjaga identitas budaya, lagi-lagi kita ke situ lagi Benar. Ujung-ujungnya kan muaranya adalah untuk menjaga identitas budaya kalian-kalian ini kan. Nah, tadi menarik nih tentang literasi di tingkat perguruan tinggi. Nah, tapi sebelum kita bicara lebih lanjut lagi, kita jeda dulu karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Kabar Jambi. Pemirsa, Anda masih di Kabar Jambi dan tidak terasa pemirsa, setelah kita tadi ngobrol-ngobrol panjang bersama dua orang narasumber kita, Bang Farhan dan Kak Nisa dari Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2025. Dan saatnya kita di penghujung acara, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Yang pertama langsung aja ke Bang Farhan dulu, silakan Bang. Ya, jadi kita sudah banyak sekali ngobrol tentang seputar kebahasaan tadi ya. Kita tahu bahwa kebahasaan ini merupakan suatu kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Jika hilang, maka hilang jugalah kekayaan kita. Oleh karena itu, peran dari setiap elemen masyarakat untuk membangun kesadaran akan menjaga bahasa Indonesia ini. Namun tidak menyampingkan juga tentang penjagaan dan pelestarian bahasa daerah kita. Karena kita punya tempat untuk kembali, dan dengan bahasa daerah itulah kita akan kembali berkomunikasi. Nah, jadi marilah kita sama-sama dalam mengambil peran menjaga bahasa kita dan menjunjung tinggi tentang pengamalan nilai-nilai dari Trigatra Bangun Bahasa. Seperti itu sih, Kak. Oke, yang paling penting adalah peran serta dari semua elemen masyarakat ya. Nah, sekarang kita ke Kak Nisa. Silakan Kak, closing statement-nya. Baik, dengan adanya fenomena xenomania ini kita harus pandai menempatkan diri seperti yang saya katakan tadi. Karena bahasa itu adalah milik kita semua. Jadi semua orang memiliki hak yang sama. Jadi mari kita sama-sama untuk menjaga martabat bahasa kita, terutama bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan cara kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dan tetap melestarikan bahasa daerah kita, tetapi juga tetap harus menguasai bahasa asing seperti itu. Wah, terima kasih sebelumnya Bang Farhan sama Kak Nisa. Semoga nih sebelum kita tutup, semoga nanti perjalanannya ke nasional berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga bisa mengemban amanah dan krida ya selama 1 tahun ke depan dengan baik dan benar untuk membawa nama harum Provinsi Jambi dan menjaga jati diri bangsa Indonesia. Dan memang pemirsa, dari pembicaraan kita pada hari ini, untuk menjaga jati diri bangsa di tengah era globalisasi yang semakin pesat, butuh peran serta mulai dari diri kita sendiri dan juga
peran dari semua elemen masyarakat. Dan sampai di sini kami menemani Anda di Kabar Jambi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menginspirasi dan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.